Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun pada hari ini kami akan melakukan kegiatan percakapan coaching dengan metode Alur Tirta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sigit Budi Prasetyo. Pada kegiatan percakapan coaching ini saya bertugas sebagai observer. Dan di sebelah kanan saya Budianto. Pada kesempatan ini saya bertugas sebagai coach. Di sebelah kiri Pak Budianto. Dan perkenalkan, saya Rani Oktarina, saya bertugas sebagai coaching. Baiklah, sebelum kegiatan coaching akan dilakukan, saya akan membacakan skenario percakapan coaching dengan Alur Tirta. Di sini ada seorang guru bernama Ibu Rani. Beliau mengalami kendala atau memiliki permasalahan pada saat melakukan praktek pembelajaran di kelas. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rani adalah antusiasme siswa ketika mengikuti pembelajaran di kelas yang sangat menurun. Nah, selain itu, Bu Rani juga memiliki permasalahan tentang kurangnya kreativitas beliau dalam menciptakan media yang kreatif, inovatif, dan menarik bagi siswa. Nah, beliau kemudian menemui rekan sejawatnya yaitu Pak Budi untuk mendapatkan masukan atau solusi atas permasalahan yang dihadapi. Penasaran dengan video praktek percakapan coaching dengan Alur Tirta yang kami laksanakan? Silakan simak videonya. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Pak Sigit. Gimana sehat Pak Budi kabarnya? Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Pak Budi, ini kan kita akan melakukan kegiatan coaching dengan Alur Tirta tentang permasalahan yang dihadapi salah satu rekan Pak Budi yaitu Bu Rani. Nah, sebelum melakukan kegiatan tersebut, saya ada beberapa pertanyaan ini Pak Budi tentang kegiatan yang akan dilakukan Pak Budi. Yang pertama ini Pak Budi, Pak Budi nanti akan memakai metode seperti apa pada saat melakukan percakapan coaching ini tentang permasalahan yang dihadapi. Mau dijelaskan Pak Budi? Ya. Jadi nanti pada saat diskusi coach, saya akan menggunakan metode Alur Tirta Pak Sigit. Jadi di mana di situ nanti saya akan mencoba untuk menggali daripada tujuan dari diskusi itu, kemudian mengidentifikasi masalah yang terjadi oleh Bu Rani itu masalahnya seperti apa, dan setelah itu setelah mengidentifikasi tujuan, nanti rencana yang akan dilakukan oleh Bu Rani itu seperti apa, sampai dengan muncul sebuah komitmen dan tentunya rasa tanggung jawab Ibu Rani dari permasalahannya itu untuk dapat ditindaklanjuti itu seperti apa. Jadi itu Pak Sigit. Bagus sekali Pak Budi. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Budi untuk Pak Budi. Jadi dalam percakapan ini dengan alur yang seperti Pak Judi dan metode yang Pak Budi tadi jelaskan, sebenarnya kompetensi apa yang ingin Pak Budi raih pada saat atau yang ingin Pak Budi laksanakan pada saat melakukan kegiatan ini Pak? Pada saat kegiatan nanti berlangsung, yang pertama saya akan mencoba untuk menjadi pendengar yang baik, pendengar yang baik dalam proses diskusi, sehingga saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Rani. Kemudian setelah itu saya akan mencoba untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali daripada permasalahan yang Ibu Rani hadapi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu mudah-mudahan nanti akan muncul sebuah gagasan, muncul sebuah solusi yang bisa nanti dipecahkan bersama. Ada lagi Pak Budi yang ingin Pak Budi sampaikan atau sepertinya kompetensi itu yang Pak Budi kembangkan? Mungkin dua kompetensi itu nantinya yang akan saya kembangkan dalam diskusi. Sementara itu. Oke Pak Budi, saya kalau mendengar penjelasan Pak Budi luar biasa sekali. Harapannya nanti mudah-mudahan itu bisa terlaksana pada saat pelaksanaan coaching dengan Alur Tirta ya Pak Budi. Amin Pak Sigit. Itu saja Pak Budi, silahkan diteruskan rencana obrolan coachingnya dengan Alur Tirta Pak Budi. Silahkan nanti. Siap. Tapi ini sebelumnya saya juga akan menyampaikan beberapa hal Pak Budi. Yang pertama, saya minta izin ini Pak Budi karena nanti percakapan Pak Budi dengan Bu Rani pada saat menggunakan Alur Tirta ini akan saya rekam. Dan kemudian nanti juga akan saya upload di media sosial.
Siapa tahu nanti hal itu bisa jadi literasi untuk teman-teman yang lain. Oke. Oke ya Pak Budi, jadi ini saya minta izin terlebih dahulu ya Pak Budi. Oke, siap Pak. Oke, baiklah Pak Budi, silahkan dilaksanakan rencana yang sudah Pak Budi susun. Mudah-mudahan diberi kelancaran Pak Budi ya. Amin. Oke, terima kasih Pak Budi. Oke. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Rani. Ini Pak Budi, saya ini mau minta waktunya sebentar. Kira-kira Pak Budi hari ini sibuk gak ya? Tidak Bu, insya Allah ada waktu. Saya tidak ada kegiatan hari ini. Bagaimana Bu? Gini loh Pak, saya itu ada permasalahan yang mengganjal. Saya juga bingung mau cerita sama siapa. Terus tadi saya lihat kayaknya Pak Budi kosong. Saya pengen apa ya Pak ya, bertukar pikiran gitu loh Pak. Ya semoga setelah ngobrol sama Pak Budi ini saya dapat solusi gitu Pak. Kalau saya boleh tahu ini Bu, kira-kira apa yang menjadi pemikiran Ibu ini atau masalah apa yang Ibu hadapi? Kalau memang saya bisa membantu, insya Allah semampu saya akan saya bantu. Jadi gini loh Pak, di kelas itu kan dalam mengajar seni budaya kan saya ada praktek sama ada teori. Nah, kalau pas praktek, anak-anak itu antusias Pak. Jadi kan seni budaya itu bahasanya 4 ya Pak ya. Ada rupa, kemudian ada musik, kemudian ada tari, ada teater. Nah, keempat-empatnya ini pasti ada teori, ada praktek. Nah, kalau pas praktek, mereka tuh seneng Pak, antusias, ikut semua, semangat. Nah, tapi kalau giliran pas belajar teori, anak-anak tuh kayak males gitu loh Pak. Malah kemarin itu tuh kan saya ngajar di depan, yang di belakang tuh tidur. Kan saya kesel loh Pak, jengkel kalau kayak gitu. Di kelas A seperti itu, saya pikir oh iyalah mungkin karena kelas A ini anak-anaknya kurang. Saya coba ngajar di kelas B pas teori kayak gitu juga. Ini kira-kira saya yang salah apa anak-anak yang salah gitu loh Pak. Saya tuh langsung emosi gitu Pak bawaannya. Oke, kalau boleh saya tahu Bu, ini ya, jadi dalam kegiatan pembelajaran itu Ibu menggunakan sumber belajar yang seperti apa, kemudian kegiatan pembelajaran yang seperti apa, atau dari kegiatan pembelajaran itu Ibu menemukan apa yang dirasakan kekurangan dari kegiatan itu. Jadi gini Pak, kalau pas teori itu kan memang anak-anak tuh di kelas, terus cara saya ngajar tuh ya sama lah Pak kayak guru-guru yang lain. Saya ceramah, habis itu nanti saya dikte materi. Ya anak kalau nggak didiktein nanti dia nggak punya materi Pak. Tapi didikte juga ribut. Udah gitu juga paling saya pakai bagiin buku gitu Pak. Silahkan baca halaman misalnya 53 gitu. Terus kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanya. Tapi respon anak-anak juga suruh nanya nggak nanya. Giliran situasinya saya balik, saya yang nanya, mereka juga nggak punya pertanyaan gitu. Jadi saya tuh bingung gitu loh Pak. Gimana itu kira-kira? Kalau menurut Ibu sendiri dari aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan, ini kira-kira ada tidak kekurangan yang Ibu rasakan dari proses pembelajaran yang sudah berlangsung selama ini Bu? Ya kalau yang saya rasakan ya kekurangannya tuh banyak sih Pak. Harusnya kan kalau anak-anak itu seneng, anak-anak itu aktif, kan berarti mereka tuh menyambut pembelajaran saya gitu loh Pak. Itu saya datang aja kayaknya tuh ya gitu. Maksudnya apa saya tuh mereka tuh nggak suka sama saya, apa cara belajar saya yang kurang bervariasi atau gimana gitu loh Pak. Saya tuh udah merasakan hal ini tuh udah cukup lama. Terus saya pikir ini nih harus segera diselesaikan karena ini berkaitan juga sama hasil belajar anak loh Pak. Hasil belajar pas praktek itu capaiannya baik-baik, tapi pas teori hasil belajarnya pas tes-tes formatif, ulangan, kuis itu penguasaannya rendah gitu Pak. Ibu pernah tidak mencoba untuk menggunakan metode yang lain dalam kegiatan pembelajaran pada saat materi di dalam kelas selain yang sudah Ibu laksanakan kemarin dalam teori-teori itu? Maksudnya gimana misalkan ya Pak? contohnya menggunakan membuat PowerPoint, kemudian menyajikan sebuah video, audio visual untuk menarik perhatian anak-anak, itu sudah pernah Ibu laksanakan atau belum pada saat proses pembelajaran? Oh iya Pak, astagfirullahaladzim, kok saya nggak kepikiran ya Pak ya. Padahal ya saya tuh bisa Pak, kayak bikin misalnya media kreatif PPT dari Canva, menggabungkan ada videonya gitu. Saya tuh bisa Pak, saya kok nggak kepikiran ya Pak ya.
saya memang pernah lihat di YouTube ya Pak ya, itu ada media pembelajaran kreatif ya Pak, memang materinya teori tari, tapi anak-anak tuh langsung nonton video tari gitu Pak. Oh iya, saya baru kepikiran Pak. Iya benar. Jadi begini Bu, ini sebelumnya mohon maaf. Iya. Sebenarnya apa yang Ibu sampaikan kepada saya, ini sebenarnya Ibu sendiri sudah mengetahui solusinya sebenarnya. Mungkin Iya. karena belum ada teman untuk berkomunikasi ataupun untuk berkoordinasi dengan teman untuk membentuk sebuah rasa percaya diri untuk menerapkan itu, atau baru hanya terpikir tetapi belum terlaksana. Tapi dari apa yang Ibu sampaikan ke saya, Ibu ini sudah menemukan sebuah solusi sebenarnya. Sekarang bagaimana menerapkan solusi itu ke depannya, nah ini yang perlu Ibu lakukan. Mungkin kalau menurut saya seperti itu ya. Solusinya benar sekali Ibu tadi yang Ibu sampaikan. Kalau memang Ibu sanggup bisa membuat sebuah PowerPoint, kemudian audio visual, bisa dicoba itu Bu. Kalau menurut saya itu bisa dicoba. Siapa tahu dengan adanya proses metode pembelajaran yang berbeda, itu bisa menarik perhatian anak dan tidak seperti yang sebelumnya. Oh iya juga Pak ya. Jadi memang sih Pak, itu sebenarnya udah terpikir sama saya Pak, apa karena medianya yang kurang bervariasi. Nah setelah ini nanti saya akan coba nih Pak membuat media pembelajaran, saya kaitkan sama materi-materi saya. Misalnya kalau lupa kita membahas tentang aliran-aliran seni lukis yang representatif itu yang gimana, saya langsung tampilkan mungkin ya Pak ya gambarnya di PowerPoint itu ya Pak. Karena memang setiap saya ngomong kita sekarang belajar lukisan representatif, alirannya naturalisme, anak tuh bengong aja karena mungkin membayangkan ya Pak ya naturalisme tuh yang gimana gitu. Kalau saya sudah sajikan di gambar, itu kan mungkin mereka bisa lebih jelas ya Pak ya. Alhamdulillah banget nih Pak, setelah ngobrol sama Pak Budi, saya ada pencerahan nih Pak. Nanti segeralah saya buat media-media kreatif itu Pak. Karena kalau menurut saya Bu, ini mungkin hanya anak-anak ini hanya merasa jenuh dan membutuhkan sebuah variasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Ibu yang sabar, jangan putus asa, jangan kecewa. Memang ini sebagai tantangan untuk kita. Nah ini cuman saya lihat Ibu ini sebenarnya mampu, hanya caranya saja yang belum ditemukan. Jadi setelah ini Bu, kira-kira kapan ini Ibu akan mulai menerapkan metode yang berbeda untuk membangkitkan keinginan anak dan memberikan semangat yang baru terhadap anak dalam proses pembelajaran itu? Ya tentunya Pak, secepatnya. Karena saya tuh sudah mengevaluasi permasalahan ini tuh sudah lama Pak. Jadi kemungkinan minggu depan itu kan jadwal saya full tuh Pak, dari Senin sampai Jumat bertemu kelas 9 tuh dari A sampai I. Nah itu akan saya buat media pembelajaran yang menarik, kemudian akan saya praktekkan di kelas, kemudian nanti saya langsung lihat Pak, kira-kira respon siswa tuh masih sama nggak sih? Masih ada yang tidur nggak gitu? Kalau misalnya memang itu udah berkurang, terus anak-anak menjadi kreatif, nah mungkin ini nanti akan saya teruskan ini Pak. Oh iya, bagus Bu, sangat luar biasa. Bahkan Ibu menyampaikan segera ditindaklanjuti, kemudian tadi juga sudah saya dengar bahkan dalam proses tindak lanjut itu Ibu juga sudah langsung menyampaikan evaluasi refleksinya, bagaimana ada perubahan atau tidak. Ini saya selalu mendukung. Jadi ketika proses kedepannya nanti masih ada permasalahan ataupun hal-hal yang masih mengganjal, ketika Ibu perlu membutuhkan bantuan saya, insya Allah saya siap. Ya Alhamdulillah Pak Budi, terima kasih banyak. Ini nanti juga kalau medianya sudah jadi mungkin saya bisa konsul dengan Pak Budi, karena saya lihat di YouTube Pak Budi itu banyak media-media pembelajaran kreatif ya Pak ya. Jadi nanti saya mohon dibimbing inilah Pak, kalau ada kekurangan juga mohon berikan masukan. Terus nanti saya izin minta bertemu lagi seminggu setelah ini saya coba, saya akan berkonsultasi lagi tentang kemajuan atau respon siswa terhadap media yang saya buat gitu Pak Budi. Oke, baik Bu, mungkin itu yang bisa saya berikan saran. Sekiranya memang saran ini bermanfaat, mari dilaksanakan bersama-sama untuk kemajuan anak didik kita. Oh Alhamdulillah Pak Budi, ini saya ada kelas ini. Oh iya. Saya mau cepet-cepet masuk, terus saya mau bilang sama anak-anak kalau minggu depannya ada kejutan pembelajaran ini Pak ya. Terima kasih banyak Pak Budi waktunya. Nanti saya akan kabari lagi Pak gimana hasilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Pak Budi, kegiatan coachingnya dengan Alur Tirta sudah berjalan dengan baik. Gimana Pak perasaannya? Jadi alhamdulillah Pak Sigit, kegiatan
coach dan coaching ini dengan alur tirta sudah selesai. Jadi di situ saya merasa bangga, yang jelas merasa senang. Nah, kenapa? Karena saya bisa membantu apa yang menjadi kesusahan daripada rekan saya. Nah, mungkin dengan adanya komunikasi yang seperti ini, harapan saya ini bisa saling membantu, kemudian bisa memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita. Nah, itu yang saya rasakan, Pak Sigit. Yang jelas saya merasa senang dalam kegiatan. Ya Pak Budi, saya tadi waktu memperhatikan menyimak obrolan Pak Budi dengan Bu Rani, luar biasa sekali Pak Budi. Apa yang disampaikan Pak Budi sudah menunjukkan hal-hal yang luar biasa yang tentunya itu akan membantu Bu Rani untuk menemukan solusi atas apa yang selama ini dihadapi. Nah, ini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ini Pak Budi. Insya Allah. Ya, tentang kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan Pak Budi sebagai coach dan Bu Rani tadi sebagai coaching. Ini ada beberapa hal Pak Budi. Yang pertama itu, kalau melihat obrolan yang tadi, begitu asiknya obrolan Pak Budi dengan Bu Rani tadi, indikator ketercapaian kompetensi apa Pak yang sudah Pak Budi bisa dilakukan pada saat melakukan praktek coaching itu tadi? Kalau saya tadi ini Pak Sigit, saya rasakan bahwa sebenarnya Bu Rani ini beliau ini sudah memiliki kompetensi, atau sebenarnya beliau ini sudah memiliki solusi dari apa yang Ibu Rani sendiri rasakan. Cuman hanya ragu, kemudian kurang rasa percaya diri. Nah, cuman setelah di situ saya gali tujuan Bu Rani ini menemui saya apa, kemudian beliau bercerita atas apa yang dirasakan. Saya munculkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi. Nah, di situ saya bisa menangkap bahwa Bu Rani ini mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang mana antusias anaknya ini kan kurang. Nah, cuman karena mungkin ini bingung, makanya dia bingung mencari solusi, akhirnya bertemu, kemudian bercerita. Nah, setelah saya gali potensi daripada Bu Rani ini sendiri, ternyata beliau ini banyak sekali kompetensinya. Ternyata bisa memunculkan metode-metode pembelajaran yang lain. Dibuktikan dengan beliau ini bisa membuat PowerPoint, kemudian bisa menyiapkan media pembelajaran dalam bentuk video, audio, yang ini insya Allah akan diupayakan untuk menarik dan membangkitkan siswa dan siswinya pada saat proses belajar. Ya, bagus sekali Pak Budi, luar biasa ya Pak Budi ya. Tadi juga saya sudah melihat indikator kompetensi seperti kompetensi jadi pendengar yang baik, mengajukan pertanyaan yang bobot, terus kemudian Pak Budi juga melakukan sebuah ide-ide, memberikan ide dan mengajak Bu Rani untuk menemukan ide-ide langkah-langkah yang cemerlang untuk mengembangkan kompetensinya dia. Itu sudah luar biasa sekali Pak Budi. Terus Pak Budi juga tadi sudah mengingatkan untuk segera melakukan tindakan. Terus Pak Budi juga sudah melakukan tindak lanjut dari rencana, melakukan rencana tindak lanjut. Artinya setelah pertemuan ini Pak Budi sudah merencanakan akan melakukan pertemuan berikutnya ketika nanti apa yang dilakukan Bu Rani itu ada masih menemui kendala. Ini ada nggak Pak dari apa yang disampaikan Bu Rani tadi, apa yang obrolan dengan Pak Budi tadi, ada nggak Pak semacam kayak misalnya sesuatu yang ingin dikembangkan dari seorang Bu Rani selain apa yang sudah terjadi pada obrolan tadi? Kalau saya menangkap dari apa yang disampaikan Bu Rani dan semangatnya tadi Pak Sigit yang sudah diceritakan ke saya, beliau ini menggebu-gebu ingin merubah metode pembelajaran yang selama ini menjadi permasalahan beliau. Berarti hubungannya dengan kompetensi ya Pak? Iya, kompetensi itu. Jadi beliau ingin mengembangkan kompetensi, akan merubah gaya mengajarnya yang selama ini berjalan sehingga membuat dampak anak ini kurang antusias dalam pembelajaran, yaitu dengan cara membuat media-media baru. Nah, itu membuat media-media baru, baik disajikan dalam bentuk PowerPoint, kemudian dalam bentuk video untuk menarik perhatian. Jadi kompetensi yang digali ingin mengembangkan kembali dalam bentuk media pembelajaran. Oke Pak Budi, di sini kan saya sebagai seorang observer ya Pak Budi. Tentunya dari apa yang sudah saya sampaikan, saya bisa melihat dan menilai sekali Pak Budi sudah melakukan dengan baik. Pertama tentang alur tirta, sudah menentukan tujuan, kemudian masalah, terus kemudian rencana aksi, terus Pak Budi juga sudah melakukan saran kepada Bu Rani untuk kemudian
komitmennya, karena itu salah satu yang sangat penting sekali. Percuma juga ya Pak Budi kita itu merencanakan sesuatu hal kalau kemudian itu tidak segera dilaksanakan. Nah ini ada sedikit masukan ini buat Pak Budi sebagai seorang sebagai seorang coach ya. Saran saya ini Pak Budi, itu tadi yang harus ditekankan, tidak lanjut Pak Budi. Jadi saran saya Pak Budi jangan kemudian berhenti sampai hanya sebatas memberi hari ini, tidak akan hari ini saja, tapi kalau misalnya ditemui lagi oleh Bu Rani, terus Pak Budi masih punya kemampuan untuk mengembangkannya, tolong dikembangkan kepada dia Bu Rani. Terus kita sebagai sesama guru tentunya diharapkan mampu untuk memiliki tangan terbuka menolong, tidak hanya Bu Rani ya harapannya ya Pak Budi, harapannya siapapun rekan-rekan kita untuk kita sebagai guru untuk saling membantu demi proses pembelajaran yang berpusat pada anak, demi kualitas pembelajarannya lebih baik. Oke, sekali lagi selamat Pak Budi atas apa yang sudah dilakukan, sudah sangat luar biasa sekali Pak Budi. Karena kegiatan kita ini sudah selesai Pak Budi, saya izin untuk undur diri dulu karena saya masih ada kepentingan, dan tentunya Pak Budi juga masih punya kepentingan ngajar ini ya Pak Budi kan belum selesai kan jamnya Pak? Ya, masih ada jam lain. Ya. Oke Pak Budi, terima kasih. Saya akhiri selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.